Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Fadilah Tunisa dengan nomor BP 1810 5310 14 dan Dila Sri Bulan dengan nomor BP 1910 53 2005. Di sini kami selaku kelompok menanggap ingin memberikan beberapa tanggapan dan beberapa tambahan materi dari yang telah dijelaskan oleh kelompok 6 sebelumnya. Jadi langsung saja yang pertama yaitu pengenaan pajak atas dividen. Jadi dengan semakin berkembangnya kegiatan investasi internasional menyebabkan pembagian keuntungan antar perusahaan yang berada pada yurisdiksi pemajakan berbeda dapat menimbulkan peluang terjadinya perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional. Salah satu bentuk pembagian keuntungan perusahaan yang rentan dengan terciptanya perencanaan pajak adalah pembayaran dividen. Dengan skema internasional, pembayaran dividen tidak hanya melibatkan satu negara, melainkan dapat melibatkan dua atau lebih negara yang memiliki ketentuan pengenaan pajak atas dividen yang berbeda. Dengan memanfaatkan ketentuan pengenaan pajak yang berbeda inilah, peluang perencanaan pajak atas dividen lebih mudah untuk diciptakan. Jadi masuk saja yaitu ada definisi dividen di mana dirumuskan dalam pasal 10 ayat 3 OECD model. Berdasarkan rumusan pasal 10 ayat 3 OECD model, divisi dividen dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, penghasilan dari saham atau jouissance saham atau hak jouissance, bonds dan jouissance, saham pertambangan, saham pendiri. Yang kedua, penghasilan dari hak-hak lainnya yang bukan merupakan klaim atas hutang, namun berhak atas pembagian laba. Yang ketiga, penghasilan dari hak-hak perseroan lainnya, part sosialis, yang perlakuan pajaknya dipersamakan sebagai penghasilan dari saham oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dari negara tempat perusahaan yang membagikan penghasilan tersebut menjadi subjek pajak dalam negeri. Aspek pajak internasional atas dividen diatur dalam pasal 10 OECD model yang memiliki 5 ayat, yang mana berikut adalah ketentuan dari masing-masing ayat. Di ayat 1 menjelaskan mengenai ruang lingkup penerapan pasal 10 OECD model serta alokasi hak pemajakan atas dividen. Prioritas hak pemajakan berada pada negara domisili dari subjek pajak yang menerima penghasilan. Ayat 2 merupakan pembatasan hak negara sumber untuk mengenakan pajak atas dividen dengan presentase tertentu dari jumlah bruto pembayaran dividen. Presentase tersebut ditentukan berdasarkan bentuk investasi sahamnya. Ayat 3 mengatur tentang definisi dividen. Ayat 4 mengatur bahwa pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 tidak dapat diterapkan apabila pihak yang menerima dividen menjalankan kegiatan usahanya di negara sumber melalui BUT dan pembayaran dividen kepada pihak yang menerima dividen tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT yang dimilikinya di negara sumber. Sedangkan ayat 5 mengatur pemajakan di luar wilayah teritorial atau extraterritorial taxation of dividends, yaitu negara sumber dilarang untuk mengenakan pajak atas dividen yang didistribusikan kepada subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya, meskipun dividen yang dibayarkan tersebut berasal dari keuntungan yang diperoleh dari negara sumber tersebut. Ruang lingkup penerapan pasal 10 OECD model. Pasal 10 OECD model berkaitan dengan alokasi hak pemajakan dalam situasi suatu perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara sumber membayar dividen kepada subjek pajak dalam negeri di negara domisili. Penerapan pasal 10 OECD model mensyaratkan suatu kondisi adanya kedua negara yang melakukan transaksi atau cross-border situation is required. Yang mana berdasarkan rumusan pasal 10 ayat 1 OECD model dapat dilihat bahwa terdapat dua syarat dalam penerapan pasal 10 OECD model yang pada umumnya disebut dengan istilah ruang lingkup bilateral atau bilateral scope sebagai berikut. Yang mana dividen dibayarkan oleh perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari suatu negara atau negara sumber dan dividen tersebut dibayarkan kepada pemegang saham yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya atau negara domisili.
Sehubungan dengan persyaratan ini ya, dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara sumber atau subjek pajak dalam negeri negara ketiga tidak dapat menerapkan ketentuan pasal 10 OECD model. Hal yang sama juga berlaku untuk pembayaran dividen oleh perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri suatu negara kepada BUT yang berada di negara lainnya. Dalam kondisi ini, BUT tersebut dimiliki oleh perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara yang sama dengan perusahaan yang membayarkan dividen tersebut. Sebagaimana dirumuskan dalam paragraf 8 OECD Commentary atas pasal 10, pemajakan atas dividen tersebut tidak berlaku ketentuan pasal 10. Berikut ini dijelaskan tentang ruang lingkup bilateral atau bilateral scope dari pasal 10 ayat 1 OECD model. Misal, S Corp yang merupakan subjek pajak dalam negeri negara S membayarkan dividen kepada R Corp pemegang saham S Corp dengan kepemilikan 100% yang merupakan subjek pajak dalam negeri negara R. Negara S dan negara R memiliki P3B yang membuat ketentuan yang sama dengan ketentuan dalam OECD model, termasuk ketentuan pajak atas dividen yang diatur dalam pasal 10. Berdasarkan pasal 10 ayat 1 P3B negara R dan negara S, pembayaran dividen oleh S Corp kepada R Corp memenuhi ruang lingkup bilateral atau bilateral scope sebagai berikut. Dividen dibayarkan oleh S Corp yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara S, dan dividen tersebut dibayarkan kepada R Corp, pemegang saham yang merupakan subjek pajak dalam negeri negara R. Selanjutnya ada alokasi hak pemajakan. Karakteristik utama dari pasal 10 ayat 1 OECD model adalah alokasi hak pemajakan kepada negara domisili atas dividen yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri di negara domisili yang dibayarkan oleh perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara sumber. Alokasi hak pemajakan atas dividen yang diatur dalam pasal 10 ayat 1 OECD model tidak memberikan hak pemajakan secara eksklusif hanya kepada negara domisili. Hal ini tercermin dari kata maybe tax yang digunakan dalam rumusan pasal 10 ayat 1 OECD model. Kata ini mengandung arti bahwa masing-masing negara pihak dalam P3B memiliki hak pemajakan atas dividen. Dengan demikian, di negara domisili berhak mengenakan pajak dengan hak pemajakan tidak terbatas. Negara sumber juga dapat mengenakan pajak atas dividen. Hak pemajakan negara sumber atas dividen tersebut dibatasi atau limited taxation right berdasarkan suatu presentasi tertentu dari jumlah bruto pembayaran dividen. Pembatasan ini sebagaimana dirumuskan dalam pasal 10 ayat 2 OECD model. Dari perumusan pasal 10 ayat 2 dapat dilihat bahwa pembatasan hak pemajakan negara sumber atas dividen yang dibayarkan oleh subjek pajak dalam negeri hanya berlaku apabila penerima dividen tersebut merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara lainnya atau negara domisili dan merupakan penerima manfaat yang sebenarnya dari dividen tersebut, beneficial owner. Yang mana sepanjang kedua syarat di atas terpenuhi, pembatasan hak pemajakan negara sumber atas penghasilan dividen berlaku ketentuan sebagai berikut. Negara sumber berhak mengenakan pajak atas dividen dengan taraf maksimum 5% dari jumlah dividen yang dibayarkan apabila penerima manfaat sebenarnya dari dividen tersebut mempunyai kepemilikan atas perusahaan yang membayarkan dividen paling sedikit 25%. Dividen yang diterima tersebut dinamakan dengan dividen partisipasi. Atau negara sumber berhak mengenakan pajak atas dividen dengan tarif maksimum 15% dari jumlah dividen yang dibayarkan untuk seluruh pembayaran dividen, kecuali dividen partisipasi. Dividen yang diterima tersebut dinamakan dengan dividen portofolio. Tarif yang ditetapkan dalam pasal 10 ayat 2 OECD model tersebut merupakan batasan tarif maksimum yang dapat diterapkan oleh negara sumber dalam mengenakan pajak atas dividen yang dibayarkan oleh subjek pajak dalam negerinya. Oleh karenanya, terdapat kemungkinan negara-negara yang menggunakan P3B menerapkan tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan
yang ditetapkan oleh OECD model atau bahkan terdapat kemungkinan kedua belah pihak yang terlibat dalam P3B menetapkan bahwa hak pemajakan atas dividen diberikan secara eksklusif kepada negara domisili dari penerima manfaat dividen tersebut. Pasal 10 OECD model hanya ditujukan untuk menghindari timbulnya pajak berganda secara yuridis, juridical double taxation melalui pembagian hak pemajakan atau tax sharing antar negara sumber dengan negara domisili dengan ketentuan sebagai berikut. Yang mana negara sumber dapat mengenakan pajak atas penghasilan dividen dengan dibatasi berdasarkan suatu presentasi tertentu dari jumlah bruto pembayaran dividen 5% atau 15%. Negara domisili dapat mengenakan pajak atas dividen tanpa dibatasi, tetapi harus memberikan keringanan pajak berganda melalui mekanisme credit method sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23B OECD model. Selanjutnya ada dividen yang diterima oleh BUT. Terkait dengan ketentuan pemajakan atas dividen yang diterima oleh BUT yang berkedudukan di negara sumber, pasal 10 ayat 4 OECD model memberikan perlakuan khusus. Dari rumusan pasal 10 ayat 4, diketahui bahwa dividen akan diperlakukan sebagai laba usaha business profit apabila pemegang saham di negara domisili memiliki hubungan efektif dengan BUT yang dimiliki oleh pemegang saham di negara sumber. Dalam kondisi ini, ketentuan yang berlaku dalam mengatur perpajakan atas dividen tersebut bukan pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 OECD model, melainkan pasal 7 OECD model mengenai laba usaha atau business profit. Dengan kata lain, hak pemajakan negara sumber yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 tidak berlaku apabila pihak penerima dividen mempunyai BUT atau fixed place di negara sumber dan dividen yang diterima oleh pihak penerima dividen memiliki hubungan efektif dengan BUT atau fixed place tersebut. Dividen sebagai laba usaha BUT atau penghasilan dari pekerjaan bebas dikenakan pajak penghasilan setelah memperhitungkan pengeluaran yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau net income basis. Commentary OECD model menjelaskan bahwa pasal ini tidak memberikan wewenang atas pendekatan berdasarkan prinsip force of attraction. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut, ruang lingkup penerapan pasal 10 ayat 4 OECD model adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dari negara domisili mempunyai BUT atau cabang di negara sumber. Yang kedua, BUT atau cabang di negara sumber tersebut menanamkan investasi saham di negara sumber dan menerima dividen atas investasi saham tersebut, dan perusahaan di negara domisili mempunyai hubungan efektif dengan BUT atau cabang yang dimilikinya di negara sumber. Selanjutnya, pembajakan dividen di luar wilayah teritorial. Pasal 10 ayat 5 OECD model mengatur mengenai pembajakan di luar wilayah teritorial. Berdasarkan pasal 10 ayat 5 dirumuskan bahwa mencegah suatu negara untuk membajaki dividen yang dibayarkan di luar wilayah negaranya atau extraterritorial dividend. Selain itu, pasal ini juga mencegah pemajakan atas penghasilan yang tidak dibagikan oleh perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri di negara sumber. Dengan kata lain, ketentuan ini membatasi kewenangan masing-masing negara untuk mengenakan pajak atas laba yang didistribusikan atau yang tidak didistribusikan oleh perusahaan yang bukan merupakan subjek pajak dalam negeri negaranya, meskipun keuntungan tersebut berasal dari wilayahnya. Pembatasan dalam pasal 10 ayat 5 OECD model tidak berlaku dalam kondisi-kondisi sebagai berikut, yang mana dividen tersebut dibayarkan kepada subjek pajak dalam negeri dari negara sumber tempat penghasilan atau laba untuk membayarkan dividen tersebut berasal, atau pemegang saham yang menerima dividen tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber penghasilan atau laba. Perbandingan ketentuan pajak atas dividen menurut OECD model dengan UN model dan US model. Sama halnya dengan OECD model, ketentuan pemajakan atas dividen dalam UN model dan US model juga dirumuskan dalam pasal 10. Dalam UN model, ketentuan ini terdiri dari 5 ayat, sedangkan dalam US model terdiri dari 7 ayat.
Ketentuan pasal 10 dalam US model memiliki ayat yang lebih banyak dibandingkan OECD model dan UN model. Hal ini dikarenakan ketentuan pemajakan atas dividen dalam US model memuat dua ketentuan yang tidak terdapat dalam OECD model dan UN model. Ketentuan tersebut mengenai pemajakan atas dividen yang dibayarkan kepada dana pensiun, yaitu pasal 10 ayat 3, dan pemajakan atas dividen yang dibayarkan oleh US Regulated Investment Company atau RIC atau US Real Estate Investment Trust yang diatur dalam pasal 10 ayat 4. 5 ayat lain yang mengatur hal yang sama dengan apa yang diatur dalam OECD model dan UN model. Pada dasarnya, hampir semua ketentuan dalam pasal 10 UN model dan US model memiliki substansi yang sama dengan pasal 10 OECD model, kecuali ketentuan pasal 10 ayat 3 dan ayat 4. Sebagai contoh, ketentuan pasal 10 ayat 1 UN model dan US model, sama halnya dengan pasal 10 ayat 1 OECD model. Yang mana ayat 1 UN model dan US model juga menjelaskan mengenai ruang lingkup penerapan pasal 10 serta alokasi hak pemajakan atas dividen. Terkait alokasi hak pemajakan, UN model dan US model juga memberikan prioritas pemajakan kepada negara domisili. Selanjutnya ada pengenaan pajak atas bunga, di mana pada prinsipnya terminologi bunga dalam pasal 11 mengacu pada setiap penghasilan dari adanya tagihan utang. Namun, definisi bunga tertera dalam pasal 11 ayat 3 OECD model yang memberikan definisi yang cukup jelas mengenai bunga untuk tujuan P3B meliputi yang pertama, penghasilan dari semua jenis tagihan piutang yang dijamin dengan hipotek maupun tidak, dan yang mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak. Yang kedua, penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat utang. Yang ketiga, premi dan hadiah yang melekat pada sekuritas obligasi atau surat utang. Yang keempat, denda atas keterlambatan pembayaran tidak diperlakukan sebagai bunga. Dan apabila dicermati, definisi bunga yang diatur dalam pasal 11 ayat 3 tidak mencakup pembayaran untuk jenis-jenis instrumen keuangan derivatif dalam hal pembayaran yang dilakukan tidak berhubungan dengan pinjaman yang mendasarinya, misalnya saja interest rate swaps. Aspek pajak internasional atas bunga diatur dalam pasal 11 OECD model yang memiliki 6 ayat. Ayat pertama menjelaskan bahwa negara domisili dapat mengenakan pajak atas bunga dan hak pemajakan negara domisili tidak dibatasi. Ayat kedua merupakan pembatasan atas hak negara sumber untuk mengenakan pajak atas bunga dengan persentase tertentu dari jumlah pembayaran bunga. Rumusan ayat 2 ini juga memuat ketentuan beneficial owner sebagai suatu persyaratan pihak penerima penghasilan bunga untuk mendapat pengurangan tarif pemotongan pajak atas bunga. Ayat ketiga mengatur tentang definisi bunga. Ayat keempat mengatur bahwa pasal 11 tidak dapat diterapkan apabila pihak yang menerima pembayaran bunga memiliki BUT di negara sumber dan pembayaran bunga kepada pihak yang menerima pembayaran bunga tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT yang dimilikinya di negara sumber. Ayat kelima menjelaskan tentang pengertian arising in. Dan ayat ke-6 mengatur bahwa apabila terjadi pembayaran bunga yang tidak wajar yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, pasal 11 tidak dapat diterapkan dan mengacu kepada ketentuan pajak domestik negara sumber dan ketentuan lainnya yang terdapat dalam P3B. Selanjutnya yaitu alokasi hak pemajakan. Dalam pasal 11 OECD model tidak memberikan alokasi hak pemajakan atas bunga secara eksklusif, baik kepada negara sumber penghasilan maupun negara domisili. Hal ini tercermin dalam bunyi pasal 11 ayat 1 OECD model yang menggunakan terminologi may be tax, yang bunyinya yaitu interest arising in a contracting state and paid to resident of the other contracting state may be taxed in that other state. Menurut bunyi ketentuan di atas, masing-masing negara pihak dalam P3B memiliki hak pemajakan atas penghasilan bunga. Akan tetapi, hak pemajakan negara sumber dibatasi sampai suatu persentase tertentu dari jumlah bruto pembayaran bunga seperti tertuang dalam pasal 11 ayat 2 OECD model. Bunga yang diterima oleh BUT. Ketentuan dalam pasal 11 ayat 4 OECD model berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UN model. Dalam pasal 11 ayat 4 OECD model tidak mengacu pada sebuah tempat tetap dan tidak mengacu pada ketentuan force of attraction.
Akan tetapi dalam pasal 11 ayat 4 UN Model mengacu pada sebuah tempat tetap dan mengacu pada aktivitas usaha di negara sumber penghasilan terkait hal yang sama atau serupa seperti yang dilakukan oleh BUT. Lebih lanjut, ketika penghasilan bunga diperoleh oleh suatu perusahaan melalui BUT yang terletak di negara sumber penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 4 OECD Model, ketentuan pemajakan mengacu pada ketentuan pemajakan atas laba usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7 OECD Model. Hak pemajakan negara sumber penghasilan atau secara bersamaan juga merupakan negara BUT berlokasi tidak terikat oleh adanya ketentuan pembatasan tarif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 2 OECD Model. Pasal 11 ayat 5 OECD Model mengatur bahwa penghasilan bunga akan dianggap bersumber atau arise in di suatu negara jika pihak yang membayar atau payer adalah subjek pajak dalam negeri dari negara sumber tersebut. Apabila bunga tersebut dibebankan kepada BUT yang berada di salah satu negara yang mengadakan P3B, bunga tersebut dianggap timbul di negara BUT tersebut, berada tanpa memperhatikan bunga tersebut dibayarkan dari negara mana, sepanjang terdapat hubungan ekonomis antara pinjaman dan bunga yang dibebankan kepada BUT. Apabila tidak terdapat hubungan ekonomis antara pinjaman dan bunga yang dibebankan kepada BUT, negara BUT tersebut berada tidak diperlakukan sebagai negara sumber dari penghasilan bunga. Kriteria untuk menentukan hubungan tersebut dapat diketahui dari berbagai kondisi berikut. Manajemen dari BUT secara langsung mengikat kontrak pinjaman untuk keperluan BUT dan pinjaman tersebut dicatat dalam neraca BUT. Semua pembayaran terkait pinjaman tersebut dibayarkan secara langsung oleh BUT kepada kreditur. Kantor pusat mengikat kontrak pinjaman, tetapi pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan BUT dan bunga yang dibayarkan atas pinjaman tersebut dibebankan kepada BUT. Kontrak pinjaman dilakukan oleh kantor pusat dan pinjaman tersebut digunakan untuk beberapa BUT di berbagai negara yang berbeda. Pengenaan pajak atas royalti. Dalam istilah yang umum, royalti didefinisikan sebagai pembayaran untuk penggunaan aset tak berwujud atau intangible property. Pada saat ini, definisi royalti juga mencakup pembayaran atas penggunaan hak kekayaan intelektual untuk tujuan pajak internasional. Pasal 12 ayat 2 OECD Model mendefinisikan royalti dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan untuk menggunakan atau hak menggunakan. Yang pertama, hak cipta atas karya tulis, karya seni atau karya ilmiah termasuk film bioskop. Yang kedua, hak paten, merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau proses rahasia. Definisi yang kedua yaitu setiap pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas informasi yang berkenaan dengan pengalaman di bidang industri, perdagangan, atau ilmu pengetahuan disebut sebagai how-know. Pasal 12 OECD Model mengatur aspek pajak internasional atas royalti memiliki 4 ayat. Ayat pertama menjelaskan mengenai hak pemajakan atas royalti. Royalti yang timbul di negara sumber yang diterima oleh penerima manfaat sebenarnya atau beneficial owner hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili dari penerima manfaat sebenarnya. Ayat kedua menjelaskan tentang definisi royalti. Ayat ketiga mengatur bahwa pasal 12 ayat 1 tidak dapat diterapkan apabila pihak yang menerima pembayaran royalti memiliki BUT di negara tempat royalti timbul atau negara sumber, dan pembayaran royalti kepada pihak yang menerima pembayaran royalti tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT yang dimilikinya di negara sumber. Ayat keempat mengatur mengenai koreksi atau penyesuaian atas pembayaran royalti kepada perusahaan afiliasi dalam hal royalti yang dibayarkan kepada perusahaan afiliasi tersebut melebihi kewajaran. Dalam hal ini, pasal 12 ayat 1 hanya dapat diterapkan atas jumlah pembayaran royalti yang sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Bagian royalti yang melebihi kewajaran tetap dikenakan pajak berdasarkan ketentuan domestik masing-masing negara yang mengadakan P3B.
OECD model memberikan hak pemajakan sepenuhnya kepada negara domisili untuk mengenakan pajak atas royalti dan tidak memperbolehkan negara sumber untuk mengenakan pemotongan pajak atas royalti seperti yang dinyatakan dalam pasal 12 ayat 1 OECD model berikut ini. Royalties arising in a contracting state and beneficially owned by a resident of the other contracting state shall be taxed only in that other state. Ketentuan pasal di atas sejalan dengan filosofi yang mendasari OECD model yang mencerminkan kepentingan negara maju sebagai capital exporter countries. Dengan demikian, negara sumber tidak akan mendapatkan hak pemajakan dari pembayaran royalti yang bersumber di negaranya, kecuali pihak yang menerima royalti memiliki BUT di negara sumber. Pasal 12 ayat 3 OECD model memberikan perlakuan khusus atas royalti yang diterima oleh BUT yang bertempat kedudukan di negara sumber penghasilan. Berdasarkan rumusan pasal 12 ayat 2, apabila royalti diberikan kepada penerima manfaat sebenarnya yang merupakan subjek pajak dalam negeri suatu negara, memiliki hubungan efektif dengan BUT yang berada di negara sumber. Ketentuan dalam pasal 12 ayat 1 tidak lagi berlaku dalam menentukan hak pemajakan atas penghasilan royalti tersebut. Penghasilan royalti tersebut akan diperlakukan sebagai laba usaha yang ketentuan hak pemajakannya mengacu pada pasal 7 OECD model. Sebagai pasal pengecualian dari ketentuan umum yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 OECD model, pasal 12 ayat 3 berlaku apabila dua syarat kumulatif berikut terpenuhi. Yang pertama yaitu penerima royalti menjalankan kegiatan usahanya melalui BUT di negara sumber, dan yang kedua yaitu hak atau properti yang memunculkan kewajiban pembayaran royalti memiliki hubungan efektif dengan BUT tersebut. Selanjutnya, berbeda dengan ketentuan pasal 12 ayat 3 OECD model, ketentuan dalam UN model mengenai pemajakan atas royalti yang diterima oleh BUT diatur dalam pasal 12 ayat 4 UN model. Dalam pasal 12 ayat 4 UN model, terdapat dua ketentuan khusus yang dapat berlaku atas royalti yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri dari suatu negara yang memiliki BUT di negara sumber atau melakukan pekerjaan bebas melalui tempat tetap di negara sumber, yaitu ketentuan pasal 7 dan pasal 14. Pasal 12 ayat 4 UN model menyatakan bahwa penghasilan royalti akan diperlakukan sebagai laba usaha sebagaimana diatur dalam pasal 7. Apabila hak atau properti yang memunculkan pembayaran royalti tersebut memiliki hubungan efektif dengan BUT atau tempat tetap yang berada di negara sumber. Penghasilan dari pekerjaan bebas sebagaimana diatur dalam pasal 14 apabila hak atau properti yang memunculkan pembayaran royalti tersebut memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1. Baiklah, sekian penambahan dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.